Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Wadianingsi dari kelas HKI 3E yang berNIM 12610202212. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kaidah hawaid fikih, yaitu yang pertama, yaitu yang berbunyi al-umuru bil maqasidiha, yang artinya setiap perkara tertanggung pada niatnya. Nah, contoh dari kaidah tersebut yaitu ada seorang yang akan melakukan puasa qadha dengan takyin niat sunnah. Maka kesalahan semacam ini membuat tidak sah puasa yang dilakukan, karena menurut hukum ada tuntutan takyin niat yang berfungsi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Yang kedua yaitu al-yahinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu tentang seorang yang semula dalam keadaan wudhu lalu dia membuang angin atau kemudian ia ragu, maka dalam hal ini ia dianggap masih dalam keadaan berwudhu. Nah, kaidah yang ketiga yaitu al-mashhatu tajribut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang yang sulit menghindari percikan air lumpur saat di jalanan pada selepas hujan. Nah, maka itu diperbolehkan sholat menggunakan pakaian yang terkena lumpur tersebut. Nah, yang kaidah keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, contohnya seperti seseorang yang mengalami bahaya kelaparan diperbolehkan memakan bangkai anjing atau makanan yang haram hukumnya. Nomor 5 yaitu ad-datu mukakamah, artinya adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Contoh dari kaidah nomor 4 ini yaitu jual beli, taati atau mengambil barang atau benda kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui. Penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mal-mal atau supermarket, atau pengumuman melalui lisan ataupun tulisan. Nah, kaidah ke-6 yaitu tasyriful imami ala ro'yati manutun bil maslahti, yang artinya tasaruf dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya tanpa adanya alasan yang jelas ataupun tepat, karena tindakan ini akan mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan lain yang dapat mengarah pada kegoncangan. Nah, kaidah ke-7 yaitu al-hududu tasbutu bisubuhati, artinya hukum had gugur dengan subhat atau samar-samar. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Yang kaidah yang ke-8 yaitu ijtihad la yunhad bil al-ijtihad, yang artinya ijtihad tidak membatalkan ijtihad lainnya. Contoh dari kaidah ini yaitu manakala hasil ijtihad seorang mujtahid dan hasil ijtihad seorang hakim itu bertentangan dengan nas-nas atau dalil hata'i, maka hasil ijtihad tersebut harus dibatalkan. Nah, kaidah ke-9 yaitu ar-ridho bisyafi'i ridho bima yatawalladu minhu, yang artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya.
Contohnya yaitu apabila ada seseorang yang membeli mobil yang telah ada diketahui rusak, maka ia harus menerima akibat dari kerusakan tersebut. Umpamanya sering mogok di jalan atau ada bagian mesinnya yang rusak, itu harus diterima dengan lapang dada karena sudah sudah melakukan transaksi seperti itu. Nah, kaidah yang ke-10 yaitu al wilayatul khosoh ahwa minal wiyalatil amah, yang artinya kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum. Nah, contoh dari kaidah tersebut yaitu seorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, sebab wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat, sedangkan wali hakim sifatnya umum. Nah, kaidah yang ke-11 yaitu man istajala sayian habla awani uhibba bil hirmanihi, yang artinya barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu Homer apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukum meminumnya adalah halal. Tetapi apabila perubahan dipercepat oleh proses kimia, maka hukumnya haram. Nah, kaidah yang ke-12 yaitu imalu alkam aula min ihmalihi, yang artinya menerima satu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Nah, contoh dari kaidah 12 ini yaitu seseorang yang mewasiatkan harta ditunjukkan kepada anak-anaknya padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucunya, maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya. Nah, terima kasih penjelasan dari saya terkait kaidah-kaidah di dalam Qawaid Fiqhiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.